Sekitar 2500 tahun yang lalu, ada orang yang nanya kayak gini. Emangnya apa sih yang bisa didapetin dari meditasi? Terus orang yang ditanya ngejawab, tidak ada. Tapi saya bisa tahu apa yang telah saya lepaskan, yaitu kemarahan, kecemasan, rasa tidak aman, ketakutan akan tua, dan kematian. Pertanyaan dan jawaban tersebut sebetulnya diparafrase dari seseorang yang bernama Siddhartha Gautama. Atau kita mungkin lebih mengenalnya dengan Buddha. Nah, ngomong-ngomong tentang meditasi, gue ada suatu tantangan nih ke lo. Coba sekarang tutup mata lo dan lo coba untuk gak mikirin apa-apa selama 20 detik. Gue ulangi lagi ya. Lo pause video ini, terus lo coba untuk tutup mata lo dan gak mikirin apa-apa selama 20 detik. Oke? Coba lo mulai dan pause video ini sekarang. Gimana? Udah dilakuin? Bisa nggak lo nggak memikirkan apa-apa selama 20 detik itu? Well, kemungkinan besar alih-alih pikiran lo beneran kosong, bisa jadi malah banyak pikiran atau gambar atau memori yang tiba-tiba muncul di otak lo. Nah, sekarang kita coba lagi nih hal yang tadi udah lo lakuin. Tapi beda kalau sekarang. Kalau tadi lo disuruh untuk gak mikirin apa-apa, sekarang abis lo tutup mata, lo harus coba perhatiin banget hal-hal yang lo pikirin. Apapun hal yang muncul di otak lo, entah itu memori, masa lalu lo, pengalaman lo tadi siang, dan lain sebagainya. Intinya apapun itu, coba lo perhatiin. Perhatiin apa aja pikiran yang muncul di otak lo, dan kali ini lakukan dalam waktu 30 detik. Siap? Oke? Coba pause video ini dan mulai lagi sekarang. Nah, kalau lo belum pernah nyoba melakukan hal tadi, kemungkinan besar lo bakal menyadari bahwa ternyata pikiran lo tuh sebenarnya berisik banget. Kayak banyak banget aja gitu pikiran-pikiran yang muncul di otak lo. Dan kadang-kadang banyak orang yang gak sadar akan hal ini. Dan akhirnya banyak orang nih yang hidup sehari-hari itu dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang dalam tanda kutip berisik lah. Entah itu pemikiran tentang masa depan, misalnya kapan nikah gitu, nikah gimana, dapat kerja kapan, dan lain sebagainya. Atau pemikiran tentang masa lalu, entah itu gak bisa move on, gak bisa lupa sama kejadian tertentu, atau ngerasa bersalah karena melakukan suatu hal tertentu. Nah, yang perlu lo tahu adalah sebenarnya wajar gitu, bahwa pikiran kita itu emang sebetulnya berisik. Kalau lo udah berulang kali bermeditasi, kemungkinan lo mungkin udah sadar sama hal-hal tersebut. Nah, exercise kita tadi itu ditulis oleh salah satu penulis terkenal yang personally gue tuh suka banget sama dia, yaitu Mark Manson. Dalam tulisannya, dia tuh nyebutin bahwa pikiran kita tuh sebenarnya berisik banget. Dan keberisikan dalam pikiran ini, ia sebut dengan konsep two minds. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, dua otak. Nah, jadi gini, meskipun otak kita ada satu, konsep ini tuh mengatakan bahwa sebenarnya pikiran kita itu bisa kebagi jadi dua. Jadi ada dua nih. Pertama adalah thinking mind, dan yang kedua adalah observing mind. Konsep ini sebenarnya konsep umum yang bisa banget digunakan untuk mengatasi masalah emosional lo sehari-hari. Thinking mind itu apa? Thinking mind itu adalah pikiran yang berisik. Dan pikiran ini cenderung gak bisa kita kontrol gitu. Biasanya thinking mind ini suka bikin ulah. Kenapa? Karena suka tiba-tiba muncul aja di otak. Dan ini bikin otak kita jadi banyak berpikir, jadi berisik lah gitu. Simpelnya, thinking mind ini adalah hal yang menyebabkan lo gak bisa tidur malam-malam karena overthinking. Kenapa? Ya karena kemunculan pemikirannya itu nggak bisa kita kontrol. Bisa jadi selalu muncul terus di pikiran kita tentang apapun itu. Menariknya, meskipun thinking mind ini ada di otak kita, thinking mind ini kan nggak bisa kita kontrol ya. Jadi otomatis aja gitu. Dan ini kan mungkin banyak dari lo yang bertanya, kok bisa otak kita tuh nggak bisa dikontrol oleh kita sendiri? Emang kayak gitu. Kalau lo gak percaya, gue pengen buktiin ini ke lo. Kita coba praktek lagi sekarang. Jadi gini, gue punya suatu tantangan ke lo. Apapun yang sedang lo lakukan sekarang, gue tuh pengen lo nggak mikir tentang spaghetti fettuccine. Please, jangan mikirin sedikit pun tentang spaghetti fettuccine. Disinilah thinking mind bekerja. Secara gak langsung, ketika lo lagi nonton video ini, dan gue nyebutin kata spaghetti, terus lo ngelihat gambar spaghetti di videonya, kemungkinan besar ya otak lo akan mikirin tentang spaghetti. Kalau lo mencoba secara sadar, lo mencoba secara keras nih untuk gak mikirin tentang spaghetti, justru usaha lo itu akan jadi berkebalikan hasilnya. Lo malah akan jadi kepikiran tentang spaghetti. Kok bisa kayak gitu? Nah, emang kayak gitu. Dan ini yang jadi masalah kebanyakan orang. Contoh simpelnya, misal tentang move on atau melupakan mantan pacar atau gebetan. Semakin lo berusaha melupakan sesuatu, misalnya gebetan ya, justru semakin inget lo dengan sesuatu yang ingin lo lupakan itu. Nah, inilah thinking mind, emang kayak gitu, gak bisa dikontrol gitu. Itu adalah otak yang pertama. Nah, ada otak yang kedua, namanya adalah observing mind. Observing mind ini bisa kita kontrol. Observing mind adalah otak yang bisa bikin lo sadar bahwa lo sedang berpikir tentang suatu hal tertentu.
Jadi sesuai dengan namanya, observing mind ini bisa mengobservasi apa yang terjadi di otak lo. Dan ini adalah hal menarik yang terjadi di kesadaran manusia. Menariknya adalah kenapa? Kita itu bisa berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Kayak tadi aja, ketika lo mencoba untuk menganalisis apa pikiran yang muncul di otak lo. Observing mind ini emang canggih banget. Dan sebenarnya observing mind ini adalah kunci supaya lo bisa jago meditasi. Observing mind ini juga berguna buat hal lain. Bisa bikin lo jago memimpin organisasi, bisa bikin lo melepaskan kecemasan ya, kesedihan, emosi yang lo rasain, dan bahkan bisa bikin lo jadi pembelajar yang oke banget. Kalau di psikologi ada istilah lain, namanya adalah metakognisi, alias berpikir tentang berpikir. Nah, tapi observing mind ini kalau gak kita gunain dengan baik, bisa ngasih dampak negatif juga buat kita. Kebanyakan orang yang mengalami stres, overthinking, dan gak bisa menangani emosinya, itu sebenarnya bisa jadi ngerasa kayak gitu karena thinking mind dan observing mindnya ini ngegabung jadi satu dan gak bisa dibedain. Jadinya ngeblur. Jadinya kayak gak jelas yang mana yang bisa dikontrol, yang mana yang gak bisa dikontrol. Maksudnya gimana? Jadi gini, selama gue bikin video di 1%, banyak banget orang yang nanya di comment section, Kak, gimana caranya biar gak stres? Kak, gimana caranya biar gak sedih? Biar gak cemas? Gak emosian dan lain sebagainya. Nah masalahnya, hal-hal yang ditanyakan itu kan sebenarnya gak bisa dikontrol gitu. Itu kan yang tadi, kerjanya si thinking mind. Otomatis jadinya nggak bisa dikontrol. Yang terjadi pada orang-orang adalah orang-orang berusaha untuk mengontrol hal yang dilakukan si thinking mind ini. Pas lagi sedih, berusaha keras biar gak sedih. Ya kalau gitu malah makin sedih gitu. Pas lagi overthinking, nyoba-nyoba nyari pelarian gitu ya, entah main game, shopping, dan sebagainya. Pas balik lagi, overthinkingnya muncul lagi. Gak bisa hilang. Ya emang gak bisa hilang gitu kan. Kan otomatis. Ini emang terjadi bukan karena kehendak lo gitu. Dan emang lo gak bisa ngontrol itu. Emang otomatis aja. Nah inilah yang perlu kita pelajari. Gimana caranya ngelakuin meditasi supaya lo bisa ngobservasi nih hal yang terjadi di otak lo. Dan lo akhirnya bisa ngebedain sesuatu yang otomatis nih, yang emang gak bisa dikontrol, dan ngebedain hal yang bisa kita kontrol. Nah dan yang gak bisa kita kontrol itu emang harus kita terima gitu. Harus kita acknowledge. Jadi sedih, takut, cemas, marah itu kan gak bisa kita kontrol ya. Jadi ya udah, harusnya di-acknowledge aja, diobservasi aja, lalu diterima. Nah, jadi kalau lo ngerasa sedih, lo coba observasi hal yang terjadi di pikiran lo. Oh iya, gue ngerasa sedih nih, misalnya. Kalau udah di-observe, ya lo sadari gitu bahwa oh iya gue lagi ngerasa sedih. Lalu lo terima perasaannya. Nah, biasanya si emosi ini akan hilang dengan sendirinya kalau emang udah diterima, udah diobserve, udah disadari gitu. Inilah manfaat dari meditasi untuk mengatur emosi. Jadi kalau lo punya masalah kecemasan, gimana nih cara buat mengatasinya biar kecemasannya hilang? Ya pada akhirnya lo gak bisa membuat kecemasan ini hilang gitu. Kecemasan ini sendiri itu wajar, dan emang sewajarnya gak bisa kita atur semau kita. Emosi apapun itu ya, mau itu cemas, takut, marah, senang, sedih, semua itu akan selalu datang dan pergi. Pemikiran-pemikiran yang otomatis itu pasti akan datang ke otak kita. Ini gak bisa kita kontrol gitu. Cuman bisa kita observasi lalu kita terima. Hampir gak mungkin orang bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran otomatis ini, emosi-emosi yang datang ini, dengan instan. Bahkan performer terbaik di bidangnya, misalnya orang yang jago public speaking ya, sebelum manggung dan berbicara di depan umum, itu pasti ada kecemasan, nervous, dan takut yang dirasain gitu. Bedanya kalau top performer itu mereka udah ngerasa bahwa ini tuh wajar dan udah biasa gitu. Jadinya nggak ngaruh ke performanya. Stress levelnya tetap sama kok. Fenomena yang terjadi di otaknya itu sama. Keringet dinginnya juga sama. Cuma perspektifnya aja yang beda. Dan observing mind-nya aja yang lebih jago gitu. Jadi ketika lo merasakan sebuah emosi yang lo gak pengen rasain, please jangan pernah coba untuk di-deny. Jangan pernah coba untuk dilawan. Apalagi dicoba untuk dihilangkan. Pasti bakal sulit banget. Mendingan lo coba observasi aja. Di-observe aja dan diterima. Terus ya udah, gak usah diapa-apain. Nanti lepas sendiri. Jangan ngarep dilepas juga. Ya udah, diterima aja gitu. Gak usah diapa-apain. Tanpa kita sadari, thinking mind kita itu bakalan selalu memproduksi pikiran-pikiran. Baik itu pikiran positif, negatif, dan sebagainya ya. Itu setiap hari bakal selalu memproduksi pikiran-pikiran itu secara otomatis. Dan semakin lo ngelawan, semakin lo ngedeny, semakin lo gak bisa nerima, emosi lo, perasaan lo, dan pikiran lo itu akan semakin ngelawan lo. Ironisnya gitu, semakin lo coba melupakan sesuatu, lo justru akan semakin inget dengan kejadian atau hal yang pengen lo lupain. Semakin lo coba untuk gak sedih ketika lo lagi sedih ya, lo bakal semakin kepikiran dengan rasa sedihnya. What you resist will persist. Nah, meditasi ini juga mengajarkan kita sebuah hal yang bernama mindfulness. Yang artinya adalah gimana caranya supaya kita bisa sadar secara utuh, live in the present, gak mikirin masa lalu atau masa depan. Ya udah,
enjoy the moment aja, enjoy aja gitu. Aware akan hal yang terjadi di sekeliling kita, aware juga hal yang terjadi di tubuh kita, dan aware juga hal yang terjadi di pikiran kita. Dan mindfulness ini emang sekarang mungkin lagi booming ya, tapi manfaatnya itu udah banyak banget diteliti sejak dulu. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang meditasi dan mindful di kesehariannya itu bakal lebih tenang, itu bakal lebih oke gitu dalam menjalani hidupnya. Dan ini udah banyak banget. Lo bisa coba searching aja di Google tentang manfaat mindfulness. Wah, udah banyak banget pokoknya. Dan mindfulness juga secara umum ya bakal bikin kita lebih sehat secara fisik maupun secara mental gitu. Makanya jangan heran kalau banyak orang di dunia yang meditasi setiap harinya. Bahkan orang terhebat sekalipun, kayak misalnya Michael Jordan ya, Angelina Jolie dan lain sebagainya, itu ngelakuin juga. Di sesi online mentoring pun, ketika gue jadi mentornya, gue pasti akan selalu ngebawa meditasi dan mindfulness ini sebagai salah satu tugas untuk mentinya lakuin. Kenapa? Sesimpel karena kita semua itu sebetulnya butuh untuk berada di sini, here and now gitu. Sadar akan keadaan saat ini dan melepaskan emosi-emosi yang ada di masa lalu ataupun masa depan. Jadi mindfulness gitu ya. Lo bisa cobain ini sendiri dan lo bisa menemukan manfaatnya juga. Terakhir, gue cuman mau bilang bahwa tim 1% itu bakal seneng banget kalau lo mau like, comment, share, dan subscribe video ini. Lo juga bisa follow Instagramnya 1% di @1%official buat dapet info tentang produk-produk atau event terbaru dari 1% supaya lo gak ketinggalan. Semoga video ini bisa bikin lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%, thanks.